Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selamat datang di channel Bapak. Sebelum memulai pembelajaran pada video kali ini, jangan lupa anak-anak untuk mensubscribe, like, and share video ini agar bermanfaat untuk anak-anak lainnya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada video kali ini, silakan anak-anak menyiapkan buku catatannya dan juga handset agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada video kali ini, Bapak akan mengajarkan materi prakarya pada buku cetak prakarya kelas 7, yaitu revisi edisi 2017. Di mana bab satunya membahas tentang kerajinan serat. Untuk video kali ini, Bapak akan membahas 3 materi dulu, yaitu pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, dan juga pengolahan bahan serat. Nah, tahukah anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu pengertian serat alam. Tahukah anak-anak apa itu pengertian dari serat alam? Bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat alam sering dikaitkan dengan sayuran, buah-buahan, dan juga tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan juga kain. Dan tahukah anak-anak, bahan serat alam dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Dan pada tahun 1940 sebelum Masehi telah terdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, banyak serat alam yang digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flak yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan juga serat wol yang digunakan pada tahun 1000 sebelum Masehi oleh orang-orang di Mesopotamia pada tahun tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Dalam hal ini, kita dapat mempelajari dan fokus pada bahan serat dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan juga serat dari buah. Untuk yang A, yaitu serat dari biji. Kita bahas ya. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya apa? Contohnya biji dari pohon kapas dan juga kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak digunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya apa? Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flag, jute, rosella, henef, rami, urena, kenap, dan juga sun. Setelah kita mengetahui bahan serat yang berasal dari batang, sekarang kita masuk pembahasan yang kecil, yaitu serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak, namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong, daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequen. Nah, sekarang jika kita sudah memahami serat dari daun, kita masuk ke bagian D, yaitu serat yang berasal dari buah.
Buah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut kelapa yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat, di mana selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Nah, setelah kita memahami serat alam yang berasal dari tumbuhan, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropah. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan juga halus, di mana bagian hewan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ini adalah bagian bulunya. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya staple ataupun filamen. Dan Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari staple dan juga filamen. Yang pertama yaitu A. Staple. Staple merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya apa? Contohnya seperti domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Terus masuk yang ke bagian B, yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang terbentuk dari jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Wow, baru kepompong saja sudah bisa dimanfaatkan. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Intinya adalah karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap dan juga kemuluran ataupun elastisitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan benang. Proses pemintalan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang. Nah, setelah langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua, yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Setelah proses kedua, kita masuk ke proses ketiga, yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Masuk ke bagian 4, yaitu penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Baiklah anak-anak, setelah Bapak menjelaskan tadi materi tentang pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, dan juga pengolahan bahan serat, sekarang mari kita rangkum kembali apa yang kita bahas tadi. Rangkuman. 1. Bahan serat adalah suatu jenis bahan potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang utuh. 2. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, dari hewan, dan juga mineral. 3. Serat dari tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan juga serat dari buah. Masuk ke 4, yaitu serat dari hewan digolongkan menjadi 2, yaitu serat dari stapel dan juga serat dari filam. Yang kelima yang merupakan terakhir, yaitu proses pengolahan bahan serat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan juga penenunan benang menjadi kain. Nah, telah selesai pembahasan kita tentang materi prakarya kelas 7 semester 1 part pertama. Untuk part keduanya, akan Bapak buatkan pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar dengan cara ketik nama, kelas, dan juga asal sekolah. Kemudian untuk anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Batam, jangan lupa untuk mengirimkan catatan rangkuman materi part pertama ini ya, ke nomor WA Bapak. Untuk nomor WA Bapak sudah Bapak masukin ke deskripsi video ini dan juga di WA grup pelajar daring kita. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.